pada silibus yang subtopik yang pertama, iaitu definisi. Apa yang definisi yang kita perlu tahu dalam bab ini adalah satu, apa yang dimaksudkan dengan rangkaian suatu graf. Rangkaian suatu graf ini sekurang-kurangnya memerlukan dua bintik ataupun dua titik. Serta apa itu bintik? Bintik adalah satu bucu dan juga garis adalah yang kita kenali kat tepi. Okey, definisi yang seterusnya adalah definisi untuk bintik dan juga garis. Bintik adalah dikenali sebagai bucu, manakala garis dikenali sebagai tepi. Ini adalah contoh bentuk yang paling mudah untuk kita fahami tepi dan bucu. Okey, kita akan beralih kepada jenis-jenis rangkaian dalam teori graf, iaitu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah graf pemberat, manakala jenis kedua adalah graf tak pemberat. Okey, ini adalah contoh untuk jenis-jenis rangkaian dalam teori graf. Okey, graf pemberat. Graf pemberat adalah graf yang mempunyai nilai. Sebagai contoh, ini adalah nilai tol. Jadi daripada tol pertama ke tol kedua mempunyai nilai sebanyak RM3. Manakala graf tak pemberat tiada nilai. Sebagai contoh, kawan-kawan boleh lihat daripada bintik yang pertama ataupun bucu yang pertama ke bucu kedua tiada nilai yang dinyatakan di situ. Okey, kita teruskan kepada contoh dalam aplikasi rangkaian dalam teori graf. Okey, sebagai contoh adalah yang paling mudah kita dapat tengok adalah rangkaian rantai makanan. Rantai makanan. Sebagai contoh, kita boleh anggap untuk jenis-jenis haiwan di sini adalah sebagai bucu ataupun bintik. Manakala untuk anak panah ini mewakili sebagai garis ataupun tepi. Jadi kita boleh nampak connection antara bucu-bucu tersebut dan juga garis-garis situ. Sebagai contoh, kumbang, kura-kura dimakan oleh burung pipit. Jadi dia connectkan antara burung pipit dan kumbang melalui satu garisan yang anak panah. Jadi sekian saja introduction ataupun pengenalan bab 5 tingkatan 4 rangkaian dalam teori graf daripada kumpulan 4. Kita akan beralih kepada aplikasi graphing calculator menggunakan soalan ini. Hello, nama saya Crystal dan hari ini saya akan bincangkan tentang graf pemberat. Graf pemberat adalah graf terarah dan tidak terarah. Sebagai contoh, ia diberi nilai atau pemberat. Graf pemberat mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu pergerakan, nilai arus suatu reaktor elektrik, dan kos dan sebagainya. Oke, seterusnya kita akan lihat soalan graf pemberat. Seperti yang kita diberi, from the coordinates, find the gradient of the graph and find the equation. Oke, seterusnya kita ada 4 koordinat, yaitu A, B, C, dan D. A itu sekolah, D rumah Lani, dan C jalan perumahan yang jalan alternatif, dan B ke E pula jalan bandar. Jadi kita melihat, kita tengok ada 3 jalan, yaitu BA, DA, dan CA. Seterusnya kita akan kira kecuranan bagi B ke E. Jadi formulanya Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Jadi kita masukkan nilai, yaitu 0 tolak 0 di sini dan 0 tolak negatif 3, dan jawaban akhir kita dapat 0. Seterusnya kita gunakan linear function, yaitu y sama dengan mx plus c, dan kita ambil salah satu koordinat dari B ke E. Jadi di sini saya akan ambil negatif 3 dan 0 dan masukkan nilai ke linear function. Seterusnya jawaban akhir kita akan dapat y intersection sama dengan 0. Seterusnya kita masuk
masukkan nilai C ke linear function dan kita dapat Y sama dengan kosong. Oleh itu, seperti yang kita lihat dalam graf, Y dan X, dan sini kita dapat Y sama dengan kosong, Y sama dengan kosong berada di sini. Seterusnya kita akan kira keturunan bagi C ke B. Seperti biasa kita akan masuk formula gradient, Y2 tolak Y1 dan X2 tolak X1. Dan kita masukkan nilai dan akhirnya kita dapat infinity disebabkan 5/0 sama dengan undefined. So kita akan dapat infinity. Oleh itu, apa yang kita dapat dalam graf Y sama dengan X bila C dengan B tiada keturunan bermaksud X sama dengan kosong. Jadi garisan kita berada di sini. Oke, seterusnya kita akan kira keturunan bagi C ke E. Dan seperti biasa kita akan masukkan nilai gradient dan jawapan akhir kita akan dapat 5/3. Dan seterusnya kita akan ambil nilai koordinat XY dan kita akan ambil ini atau ini. Dan kita akan ambil koordinat ini 0 dan 5. Dan masukkan ke nilai linear function dan gantikan nilai Y sama dengan 5. Gradient kita akan dapat 5/3, X sama dengan 0 dan C intercept, Y intercept kita akan dapat 5. Dan equation kita akan dapat Y sama dengan 5/3 X tambah 5. Oke, seterusnya kita akan guna graphing calculator ataupun Desmos dan kita akan kasih masuk equation yang kita dapat sebelum ini, yaitu Y sama dengan 5/3 X tambah 5. Dan di sini kita akan diberi garis lurus dan kita akan tambah lagi untuk equation yang seterusnya, yaitu X sama dengan 0 dan equation terakhir yaitu Y sama dengan 0. Untuk pastikan jawaban kita betul, kita akan lihat koordinat 0 dan 5, -3, 0, dan yang terakhir 0. Ini sama seperti soalan yang diberi sebelum ini. Oke, seterusnya kita akan cari jarak antara D ke B ke E ataupun D ke E, dan yang terakhir D ke C dan ke E. Dan kita akan menggunakan formula distance, yaitu set X2 tolak X1 power of 2 dan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Dan kita akan masukkan nilai dan jawaban akhir kita akan dapat 3 yaitu jarak D ke B. Dan untuk cari jarak D ke E kita gunakan cara yang sama, yaitu menggunakan formula distance dan jawaban akhir kita akan dapat 3. Jadi jarak D ke B ke E kita akan tambah distance DE dan distance DE dan jawaban akhir kita akan dapat 6. Oleh itu D ke B ke E sama dengan 6. Seterusnya jarak D ke C ke E. Pertama kali kita kira jarak antara D ke C dan C ke E. Seperti yang kita lihat sini, kita menggunakan formula distance dan kita akan dapat 2 untuk D ke C. Dan untuk C ke E, kita akan dapat 5.8. Dan kita akan campurkan nilai itu dan kita akan dapat 7.8. Oleh itu, jarak D ke C ke E
sama dengan 7.8. Oke, seterusnya kita akan kira jarak antara D ke E. Dan kita akan menggunakan formula yang sama, yaitu formula distance. Dan jawaban akhir kita akan dapat 4.2. Jadi jarak antara D dan E kita akan dapat 4.2. Oke, seterusnya kita dapat jarak D dan E yaitu 4.2. Pada itu akan kita dapat lihat sini jarak melalui D, B, E sama dengan 6 dan jarak D, C, E sama dengan 7.8 dan jarak antara D dan E sama dengan 4.2. Dan apa yang kita dapat dalam soalan ini, kita kena cari jarak yang paling terdekat. Oleh itu, apa yang kita lihat sini, kita akan tahu jarak yang paling dekat adalah D ke E, yaitu 4.2. Dan jarak yang paling jauh adalah 7.8, yaitu D, C, E. Oke, seterusnya kita akan cari jarak perbezaan jarak jauh dan paling terdekat, yaitu 7.8 dan 4.2. Kita akan tolak dua nilai ini dan kita akan dapat 3.6. Oke, untuk yang terakhir, seperti yang saya jelaskan sebelum ini, E mewakili sekolah, D mewakili rumah Lani, dan B ke E merupakan jalan bandar, dan DB, DC, CE dan juga DE adalah jalan perumahan. Cuma DE merupakan jalan shortcut ke sekolah, dan ke jalan untuk dua ini merupakan jalan alternatif ke sekolah. Seperti yang kita selesaikan sebelum ini, jarak ketiga-tiga ini adalah beza, dan kita hendak tahu mana satu jalan yang paling terbaik untuk Lani ke sekolah menggunakan basikal. Oleh itu, kita tengok jarak ke sekolah dari rumah Lani untuk yang pertama, yaitu DCE adalah 7.8, dan jalan seterusnya yaitu rumah Lani ke sekolah adalah 4.2 bagi jalan yang shortcut, dan jalan yang terakhir yaitu DBE sama dengan 6. Sudah jelas kita tahu yang jalan yang terbaik adalah D ke E, yaitu jarak dia hanya 4.2. Oleh itu, jalan yang terbaik bagi Lani untuk ke sekolah adalah D ke E, yaitu jarak dia hanya 4.2. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya N. Karlin Maron. Hari ini saya akan terangkan mengenai graf tak pemberat. Jenis graf tak pemberat adalah graf terarah dan graf tak terarah. Tepi atau edges bagi graf tak pemberat, dia tidak mempunyai nilai dan pemberat dia tak dinyatakan. Tepi atau edges mengaitkan maklumat hierarki jawatan dalam carta organisasi atau peta alir, peta pokok, dan peta buih. Oke, ini merupakan salah satu contoh saran bagi graf tak pemberat. Dalam saran ini dia telah memberi 3 equation, which is form Supreme Council of Eaton Enterprise, which the hierarchy of the organization contain president, vice of operation, and vice of finance. So, melalui 3 equation ini, kita boleh membentuk satu graf, atau melalui 3 equation ini kita boleh mendapat beberapa koordinat. Oke, sekarang kita menggunakan application Desmos. 3 equation tadi kita akan masukkan dalam graf ini, ke dalam application ini, dan kita akan lihat apa hasilnya. Equation pertama, x negative 2y plus 7 equal to 0.
Next equation, 2x plus 5y negative 6 equal to 0. And the last equation is x equal to 0. So, melalui tiga equation tadi kita dapat lihat ada tiga koordinat yang membentuk segitiga. Sekarang kita beralih kepada soalan yang pertama. Segitiga ini adalah segitiga yang terbentuk daripada tiga equation dalam graf sebentar tadi. Untuk koordinat ini kita boleh label dia sebagai koordinat A, B, dan C. Untuk soalan pertama, find V and V. V adalah vertices. Vertices adalah ini. So, kita boleh tulis V sebagai A, B, C. So, the number of V is equal to 3. Next question, E and NE. E adalah edges. This is edges. So, kita boleh labelkan edges ni sebagai D, E, dan F. So, edges is D, E, and F. The number of edges equal to 3. Last question, number of degree. Formula untuk number of degree adalah equal to 2E. So, kita just masukkan number of E, which is 3. So, the answer is 6. Thank you.